Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Tarot Official. Sebelumnya saya meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu like dan subscribe channel YouTube saya agar kedepannya saya lebih aktif lagi dalam readingan-readingan untuk zodiak-zodiak berikutnya. Saya ingin menyampaikan bahwa kartu tarot ini hanyalah sebuah permainan yang menyerap energi banyak orang, bisa jadi cocok ataupun tidak. Jika terjadi ketidakcocokan, maka jangan teman-teman memaksakan energi teman-teman. Kita sebagai manusia biasa hanya bisa menyerahkan kehidupan kita kepada Sang Pencipta agar kedepannya kita lebih berserah lagi kepada Sang Pemilik hidup. Oke, kita akan mulai saja. Di sini saya akan reading untuk zodiak Aries ya, dengan tema energi yang datang untukmu ya di bulan November. Kita akan melihat bersama ya, energi apa yang datang untuk zodiak Aries. Teman-teman bisa fokus terhadap kartu agar energi teman-teman bisa dapat saya rasakan. Untuk Aries, kartunya akan saya pilih secara acak. Kita akan lihat energi apa saja yang datang untuk Aries di bulan November. Kita berharap ya, energi-energi baik saja yang menghampiri ya. Oke. Energi yang pertama ya. Di sini ada roda keberuntungan untuk Aries. Bisa jadi Aries ini akan ada di puncak kejayaan atau berada di titik nol ya. Jadi untuk roda keberuntungan ya, ini sudah sangat baik, kartu yang baik untuk Aries, namun tetap berwaspada. Ketika kamu berada di puncak kejayaan ya, jangan kamu selalu melihat ke atas, namun sesekali bolehlah kamu melihat ke bawah. Bagaimana selama ini kamu bisa berada di puncak itu, bagaimana kamu bisa berada di tempat, di posisimu yang sekarang. Maka jangan selalu melihat ke atas, tetapi bisa melihat ke bawah, menoleh, supaya bisa menjadi pelajaran untuk kehidupanmu ke depan. Di sini juga nampak bahwa kamu akan mengingat masa lalumu. Nah, ini yang seperti saya sampaikan bahwa ketika kita berada di puncak kejayaan ya, kita tidak boleh selalu melihat ke atas, namun bolehlah kita melihat ke bawah untuk bisa melihat bagaimana usaha kita, bagaimana perjalanan kita untuk bisa mencapai di posisi sekarang. Di sini akan ada masa lalu yang kamu temui ya, bisa jadi orang-orang yang selalu berada di sekelilingmu, orang-orang yang selalu memberikan dirimu semangat, bahkan orang-orang yang sempat hadir dalam kehidupanmu, kamu tidak boleh melupakannya. Tapi kamu bisa saling membantu ketika dia juga dalam kesulitan, kamu bisa membantunya. Ketika dia memerlukanmu, kamu bisa menolongnya, ya seperti itu. Ketika kita melihat kehidupan kita di masa lalu ya, kita lihat yang baik, jangan lupa bahwa kamu berada di posisimu sekarang. Bisa jadi ada seseorang yang selalu berada di sisimu. Bisa jadi doa-doa orang-orang yang ada di sekelilingmu itu yang membuatmu sampai di puncak yang sekarang. Maka di sini akan nampak ada masa lalu ya, masa lalu yang baik ya. Maka ketika masa lalu ini muncul, kamu bisa lebih bijak lagi. Kartu yang ketiga di sini ada kemandirian ya.
Aries merupakan orang yang mandiri, akan ada tantangan, rintangan ke depannya, tetapi Aries mampu melaluinya. Kamu jangan takut ya, apapun masalahmu kamu bisa hadapi, kamu orang yang tegar, bahkan kamu berani ya. Ketika ada angin yang kencang, kamu tidak akan goyah karena ibaratnya kamu sudah punya pondasi yang kuat untuk Aries. Di sini, ini yang saya sampaikan tadi bahwa permasalahanmu akan datang, kerikil-kerikil kecil akan kamu temui dalam kehidupan, tetapi kamu harus yakin, kamu harus percaya bahwa kamu mampu melewatinya. Walaupun ya gelombang yang tinggi, tetapi di sini ibaratnya kamu sudah biasa menghadapi ini semua. Kamu sudah ahli dalam segala sesuatu ya yang terjadi nantinya karena kamu sering melalui ini. Tetapi kamu harus lebih berwaspada lagi ketika masalah-masalah ini akan datang, harus lebih bijak lagi untuk menyelesaikannya satu persatu. Karena di sini nampak bahwa persoalan ini sudah sering kamu lalui dalam kehidupanmu. Ibaratnya kamu sudah mempunyai pengalaman ya, kamu sudah memiliki pengalaman yang baik, memiliki asam dan garam dalam kehidupanmu, maka kamu mampu melalui ini semua. Nah, di sini ketika kamu lelah ya, kamu lelah dalam pekerjaanmu, entah lelah dalam pendidikanmu, entah kamu lelah dalam bidang apapun itu ya. Kamu jangan meninggalkan apa yang sudah kamu usahakan. Kamu jangan meninggalkan semua jerih lelahmu, hasil keringatmu ya. Jangan kamu cepat putus asa, tetapi di balik itu semua kamu boleh menarik dirimu ya, merenungkannya di balik kesendirianmu. Kamu harus bisa merenungkan secara baik-baik. Terkadang permasalahan yang muncul itu sebenarnya jawabannya ada di dalam diri kita, tetapi yaitu kita tidak menarik diri kita sendiri ya, membuat keputusan ya. Jadi kamu harus menarik dirimu, kamu merefleksikan semuanya, mencari jawaban di dalam dirimu dengan cara ya ini eh kamu berada ya di tempat yang memang nyaman untukmu ya, untuk berpikir jernih, berpikir dengan baik ya. Kalau kamu berada di tempat keramaian, kamu boleh mencari tempat di mana kamu merasa nyaman untuk memikirkan semuanya ke depannya akan seperti apa. Ketika saya mengambil keputusan ini kan konsekuensinya akan seperti apa. Ini ibaratnya menarik diri tetapi melakukan refleksi di dalam diri sendiri untuk mencari jawaban atas semua permasalahanmu. Tetapi kamu tidak boleh meninggalkan apa yang sudah kamu upayakan selama ini untuk Aries. Nah, di sini nampak bahwa kamu harus tenang ya. Harus tenang, tujuanmu tetap fokus ya. Di balik kamu menarik diri, kamu memang harus tenang ya, harus tenang, memikirkan solusi apa ya yang akan kamu ambil. Karena ibaratnya di sini ketika kamu tenang berpikir, tujuanmu akan semakin jelas. Nampak bahwa tujuanmu akan bisa kamu gapai. Ya, yang penting kamu berada di posisi yang tenang, pikiran yang jernih, jauhkan dirimu dari kebisingan-kebisingan, jauhkan dirimu dari orang-orang yang ingin membuatmu merasa terpuruk. Nah, di balik itu semua, di balik kamu menarik diri, kamu melakukan refleksi diri, ya, merenungkan semuanya ke depan, kamu akan lebih berhati-hati lagi mencapai ya tujuanmu. Ketika kamu sudah mendapat tujuanmu, di sini nampak bahwa kamu sudah mendapat tujuanmu, kamu harus tetap berwaspada. Jangan sampai pekerjaanmu selama ini, hasil keringatmu, usahamu selama ini ya hancur begitu saja. Kamu harus tetap berhati-hati menggenggamnya, ya, berhati-hati. Kamu akan semakin tenang, kamu akan semakin berpikir lebih kritis lagi ke depannya.
Nah, di balik itu semua ya, di balik tetesan air matamu, di balik keringatmu yang bercucuran, di balik semua usahamu, di balik gelombang yang kamu hadapi, di balik kerikil-kerikil kecil yang kamu hadapi, akan ada perayaan di sini, akan ada kebahagiaan, akan ada sukacita ya, akan ada senyuman. Perayaan ini hanya bersifat sementara ya. Jadi jangan kamu terlalu terlena, kamu terlalu terbawa suasana sehingga kamu melupakan tujuan awalmu, melupakan apa yang harus kamu lakukan, melupakan apa yang membuatmu akan lebih fokus ya. Jadi perayaan ini hanyalah sementara ya. Jangan kamu terbawa suasana sehingga melupakan semuanya. Di sini walaupun kamu merayakan perayaan, walaupun di sini ada kebahagiaan ya, tapi ingat tujuanmu ya. Ingat tujuanmu. Kamu memang merayakan ini ya untuk bagaimana ya? Untuk sementara saja, sementara untuk membahagiakan dirimu sementara. Tapi ya itu ingat, perayaan ini hanya bersifat sementara, jangan sampai lengah ya. Jangan sampai lengah karena tetap ada tantangan lagi ya ke depannya. Di sini kamu akan menjadi seseorang ya yang berpikir logis, berpikir kritis. Memang kamu agak keras di sini ya. Temperamenmu memang agak keras, tapi ya itu. Ya, di balik kekerasanmu itu ada tujuan yang baik ya. Di balik sikapmu yang keras ya ada kedisiplinan, kedisiplinan di dalam dirimu. Ada em, hal yang membuat orang juga merasa segan terhadapmu. Nah, itu semua membuat dirimu tenang ya ketika kamu memimpin ya dengan penuh ketegasan, dengan berpikir logis ya, berpikir kritis. Ini membuatmu tenang, membuatmu menjadi seorang pemimpin ya yang adil ya, berani mengambil keputusan ya. Jika memang keputusannya A, kamu berada di jalur A. Kalau keputusannya berada di C, kamu berada di jalur C ya. Tidak pelin-pelan. Di sini ya, ini yang saya sampaikan tadi, kamu tidak pelin-pelan, kamu mampu menentukan arahmu ke depannya, ya, ke depannya. Kamu akan menjadi seseorang ya yang berani menuntun jalan. Boleh memilih jalan apapun itu ya. Kamu tidak akan takut karena kamu tahu konsekuensi yang kamu ambil. Jika berada di jalur A, kamu akan tetap di jalur A terus ya. Di sini kamu berani nampak berani ya, tidak ragu dalam menentukan arah. Ya, ini memang fokusmu. Kamu harus berani menentukan arahmu agar tujuanmu tercapai, Aries. Namun kedepannya akan baik-baik saja. Ketika kita menabur yang baik, maka hasil yang baik akan kita tuai. Untuk Aries cukup hari ini ya. Kita akan lanjut di readingan-readingan selanjutnya. Terima kasih.